marah, sedih, dan benci. Ketika semua perasaan itu menguasai diri kita, terkadang sering kehilangan kendali dan membuat keputusan yang tidak bijak. Sehingga biasanya balas dendam menjadi jalan terbaik untuk kepuasan diri sendiri. Namun sebenarnya balas dendam hanya akan memperburuk keadaan dan memperpanjang penderitaan. Ingat, tidak ada kemenangan dalam balas dendam. Dan dalam kesempatan kali ini, si Ura akan mengulas sebuah kisah tentang hari pembalasan yang dalam film sebelumnya ia menjadi seorang sniper bayaran yang bertugas untuk membasmi para pejabat korup. Namun dalam film kali ini, Jason berperan sebagai seorang bos mafia paling ditakuti di seluruh Eropa. Namun dikarenakan jabatan bukan segalanya, ia harus kehilangan sang anak yang ditembak mati oleh para begundal jalanan. Akibat kejadian tersebut, Jason murka dan akan membalas semua yang telah dilakukan oleh para begundal. Akankah sang bos gangster ini berhasil membalaskan dendamnya? Semua akan terjawab di alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Patrick Hill, di mana ia akan melamar suatu pekerjaan di sebuah perusahaan, yaitu Portico, atau lebih jelasnya sebuah perusahaan yang menyimpan uang berjumlah jutaan dolar. Dan di sana Patrick dibawa ke salah satu ruangan dan diperkenalkan kepada anggota senior bernama Bullet, di mana ia menjelaskan bahwa sebelum Patrick diterima menjadi anggota, dia harus mencapai nilai sekitar 70% untuk menjadi anggota Portico. Dan berkat sutradara yang baik hati, Patrick mendapatkan nilai pas, yaitu 70%. Singkat cerita, Patrick resmi menjadi anggota Portico dan Bullet mulai memperkenalkannya kepada semua anggota Portico yang jika saya sebutkan satu persatu mungkin kalian semua juga pasti pusing, ya kan? Dan yang pertama ada perempuan gerengseng yaitu bernama Dana, dengan ditugaskan untuk menjaga berangkas apabila ada sebuah kelompok yang berani masuk ke dalam markas Portico. Dan untuk selanjutnya ada seorang pria bernama Dave, di mana ia sangat amat sombong yang hal itu dibuktikan pada saat Patrick akan menyimpan barang di dalam lemari, dan Dave langsung mengatakan bahwa Patrick terlihat seperti pria culun serta sama sekali tidak memiliki nyali. Namun Patrick tidak peduli dan melanjutkan pekerjaannya yang akan mengambil uang di salah satu perusahaan. Dan kali ini Patrick berangkat bersama Bullet dan juga si bocah pelontong Dave, sehingga mereka langsung pergi ke perusahaan yang dituju. Di dalam perjalanan, Dave memberitahu jika para perampok seringkali mencegat untuk mencuri uang yang dibawa oleh mereka. Dan Dave lagi-lagi memperlihatkan sikap sombongnya dengan berkata bahwa ia akan melindungi anggota Portico apabila ada perampok yang datang di hadapannya. Hari pertama bekerja berjalan lancar serta tidak ada halangan maupun orang-orang yang bertindak mencurigakan, sehingga mereka kembali pulang menuju markas Portico. Dan sedikit informasi, markas tersebut dijaga dengan keamanan super ketat dengan dilengkapi beberapa teknologi canggih. Bahkan salah satu anggota Portico menghilang, maka mereka tidak bisa masuk, dianggap telah membawa kabur uang-uang milik perusahaan Portico. Dan hari pertama pun ditutup dengan setiap anggota mulai mengumpulkan kartu identitas pada sebuah rak berdekatan pada alat absen. Namun yang menarik adalah Patrick mulai menatap tajam ke arah foto-foto tersebut. Sebelum pulang, Patrick sengaja bersenang-senang agar bisa lebih dekat dengan semua anggota Portico. Dan tidak lama kemudian, seseorang bertanya kepada Patrick tentang di mana sebelumnya kau bekerja, wahai budak pendiam. Patrick pun menjawab, Delta Security, keamanan Eropa OS. Singkat cerita, Patrick, Dave, dan Bullet menerima tugas baru, yaitu mengantarkan uang ke salah satu klien yang ada di dalam perahu. Namun kali ini hanya Bullet sajalah yang akan mengantarkan uang tersebut. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar jika Bullet sedang disiksa oleh beberapa orang, sehingga bisa dilihat bahwa Dave sangatlah ketakutan, berbeda dengan Patrick yang di dalam situasi seperti ini. Patrick meminta kepada Dave untuk tetap tenang serta patuh terhadap perintah dari para perampok, dan mereka mulai membawanya ke tempat yang lebih sepi.
Sampai di sana, para perampok telah menyandra Bullet serta meminta kepada anggota Vertigo untuk memindahkan uang ke mobil para perampok. Namun Patrick sengaja melemparkannya secara berlebihan yang membuat si ketua pun mulai mengancam akan membunuh Bullet, tetapi Patrick mulai membantai satu persatu perampok dengan sangat santai, dan untuk si ketua yang berhasil melarikan diri ditumbangkan dengan cara seperti ini. Di keesokan harinya, Patrick mulai dimintai keterangan atas kejadian kemarin yang telah menyelamatkan Bullet dan juga uang milik perusahaan. Karena saat tes pelatihan menembak, Patrick memiliki nilai pas-pasan yang membuat mereka semua heran. Lantas siapakah sebenarnya Patrick Hill? Di saat itulah, sang atasan mulai memperlihatkan video perampokan yang terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan bisa saja Patrick mengetahui tentang keterlibatan para perampok di dalam video dengan kelompok yang telah dibantainya. Namun bukannya menjawab, Patrick malah melamun seakan-akan kejadian itu adalah kenyataan. Akan tetapi, dia menyangkal bahwa sama sekali tidak tahu apa-apa tentang para perampok tersebut. Sampai di rumah, Patrick mendapatkan dokumen dari seorang perempuan bernama Tuti, dan di dalam dokumen tersebut berisi tentang sebuah data dan hasil otopsi mayat yang berkaitan dengan para perampok pada waktu lalu. Entah maksud serta tujuannya apa, tapi yang jelas Patrick harus menemukan para perampok tersebut. Singkat cerita, Patrick kembali bekerja dan langsung diberi tepuk tangan atas aksinya membunuh para perampok. Dan 3 bulan pun berlalu yang kali ini Patrick bersama Bullet akan mengantarkan uang menuju salah satu perusahaan. Namun tiba-tiba para perampok kembali datang untuk mengambil uang yang dibawa oleh mereka, sehingga para perampok menyuntikkan asap bius ke dalam mobil lapis baja. Dan di sana Patrick malah keluar dari pintu belakang dengan menutup hidung menggunakan sebuah lap. Namun ketika dibuka, para perampok itu pun langsung berlarian seperti melihat iblis. Di markas Vertigo, Patrick kembali dimintai keterangan tentang para perampok yang kenapa langsung berlarian tanpa disentuh sedikit pun. Dan menurut keterangan mereka, para perampok tersebut merupakan 2 orang yang sangat berbahaya, yaitu bernama Mike dan Mogi. Namun Patrick langsung pergi dengan dihampiri oleh Dana yang mengajaknya berkencan di malam nanti. Setelah oli diganti, Patrick merasa curiga kepada perempuan tersebut dan dia meminta kepada Dana untuk berbincang sebentar di ruangan tamu untuk membahas uang yang ditemukan oleh Patrick pada lemari milik Dana. Dan setelah diancam, akhirnya Dana mulai berbicara jika uang itu merupakan uang pensiunan milik Dana yang sengaja dicuri dari perusahaan Vertigo. Maka untuk itu, Patrick memperlihatkan foto kedua orang tua Dana serta memintanya untuk menyelidiki seseorang yang telah bekerja sama dengan para perampok. Karena saat ini Patrick yakin bahwa salah satu anggota Vertigo telah menjadi mata-mata bagi para perampok. Sejenak kita akan berpindah di 5 bulan sebelumnya dengan memperlihatkan kepada Patrick dan anaknya yang bernama Doggy, di mana mereka akan melakukan liburan karena si ayah selalu saja sibuk dengan pekerjaannya. Dan tidak lama kemudian Patrick menerima panggilan dari seorang abah-abah yang tak lain adalah Mike, sehingga terkuaklah bahwa sebenarnya Patrick merupakan perampok yang masih satu circle dengan Mike dan juga Mogi. Maka tidak heran pada saat Mike dan temannya akan mengambil uang dari mobil Vertigo, mereka semua malah kabur karena yang muncul adalah bosnya sendiri. Namun di saat itu Mike meminta pertolongan kepada Patrick agar mengintai mobil lapis baja yang akan membawa uang sekitar 6 juta dolar karena semua anak buahnya telah siap di lokasi penyergapan. Dan Patrick langsung berangkat ke tempat di mana mobil lapis baja itu akan keluar, yang di saat bersamaan si anak diperintahkan untuk menunggu karena Patrick akan memberi beberapa makanan dan memberikan informasi ke arah mana mobil lapis baja itu akan pergi. Namun tidak disangka jika para perampok lain sudah menunggu dengan menyamar menjadi kontraktor, sehingga mereka mulai menyandra 2 orang anggota Vertigo dan mengambil uang-uang yang ada di dalam mobil tersebut. Namun tidak lama kemudian, salah satu anggota Vertigo memberikan perlawanan yang membuat masker perampok itu pun terbuka, dan Doggy yang melihat secara jelas wajah dari perampok tersebut malah menjadi korban, termasuk si ayah yang akan menyelamatkannya.
Di beberapa hari kemudian, Patrick mulai sadar yang sudah berada di rumah sakit dengan dokter menyampaikan bahwa Doggy sudah tewas karena peluru bersarang di dalam jantungnya. My beautiful boy. Tiba di rumah, istrinya sangat kecewa kepada Patrick karena tidak bisa menjaga si anak dan menganggapnya sebagai pembunuh. Maka untuk itu, istrinya pun meminta cerai yang membuat Patrick semakin benci kepada seseorang yang telah membunuh anaknya. Dan di saat itu, Patrick mulai bertemu dengan salah satu agen FBI yang memiliki data-data tentang para kriminal yang berpotensi ikut dalam perampokan di waktu lalu. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Patrick meminta kepada anak buahnya yaitu Mike dan Mogi untuk mencari dalang di balik pembunuhan anaknya, yang dari hati paling dalam Patrick sama sekali tidak ingin melibatkan banyak korban dan cukup bawa saja pria yang telah melepaskan peluru ke arah Doggy. Namun setelah pencarian berminggu-minggu, mereka sama sekali tidak mendapatkan titik terang dan harus kehilangan uang serta banyaknya korban dari pencarian tersebut. Back up. Jack, Still gonna give me enough. Di saat itulah, Mike yang merupakan sahabat dekatnya pun meminta kepada Patrick agar mencari bukti dengan cara yang lain. Dan bisa saja kasus ini berhubungan dengan anggota Vertigo karena mana mungkin para perampok mengetahui jadwal keberangkatan mobil. Dan Mike yakin bahwa salah satu anggota Vertigo telah bersekongkol dengan para perampok. Maka untuk itu, Patrick mulai bertemu dengan Tuti, yaitu seseorang yang sebelumnya memberikan hasil otopsi. Dan di sana, Patrick menerima identitas baru untuk masuk menuju perusahaan Vertigo, sehingga maksud dan tujuannya menjadi anggota adalah mencari seseorang yang telah bekerja sama dengan para perampok karena orang tersebut pasti mengetahui dalang di balik pembunuhan anaknya. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada kelompok tentara bayaran yang sudah lama tidak bekerja. Dan mari saya perkenalkan kepada pemimpin dari kelompok tentara bayaran bernama Jack, yang secara bersamaan salah satu anak buahnya yang bernama Jen memiliki ide untuk mendapatkan uang agar mereka bisa memulihkan ekonominya masing-masing. Dan ide tersebut yaitu merampok salah satu rumah milik seorang pengusaha yang memiliki uang berlimpah. Sehingga di malam itu mereka semua beraksi dan berhasil meraup barang-barang berharga yang dimiliki oleh si pria. Namun dikarenakan jumlah mereka berenam, uang yang tadinya besar malah menjadi kecil karena harus dibagi-bagi. Di saat bingung itulah Jack meminta kepada semua tentara bayaran untuk mengumpulkan uang hasil perampokan pertama, karena uang tersebut dibelikan persenjataan supaya mereka bisa pulang dengan berlimpah harta. Jen pun bertanya apa langkah selanjutnya paman, dan Jack berencana akan merampok uang milik perusahaan Aiton Security, semacam Vertigo lah, cuman Aiton ini menyimpan uang-uang berjumlah kecil gitu, sehingga misi perampokan pun berjalan dengan lancar. you don't need to know. You lie to me, I'll fucking kill you. Rhythm is normal. Be smart. Don't go by. Sports car's bad. That just go as smooth as I thought it did. How's it going? All right. We haven't even tapped. Setelah misi itu selesai, Jack mulai merayakan acara ulang tahun bersama pasukan tentara bayaran, yang di saat acara selesai, Jack mempunyai misi baru yaitu merampok uang dari mobil lapis baja milik perusahaan Vertigo. Dan dari sini terungkaplah bahwa yang telah melakukan pembunuhan kepada Doggy tak lain adalah mereka dengan memakai seragam kontraktor. Time to go to work, boys. Oh, fuck it! Still no response. What's going on out there? He shot two fucking guards, Elvis. He shot two fucking guards. Bravo, come in, over. ET
ETA. 2 minutes. Dan dari adegan kali ini, kita semua akan mengetahui siapa sebenarnya seseorang yang telah membunuh Doggy, di mana pada saat masker milik Jen terbuka secara bersamaan, Doggy melihat wajah Jen, sehingga Jen yang tidak ingin ada satu orang pun yang mengetahui aksinya tersebut dengan brutal langsung menembaknya sampai tewas. He shot a fucking kid! Incoming on the right! What the fuck did you just do? Singkat cerita, film berpindah di beberapa bulan kemudian, tepatnya di masa sekarang, dengan memperlihatkan kepada kelompok tentara bayaran yang sedang bersantai, dan Jack memberitahu bahwa mereka tidak akan merampok uang mobil lapis baja kembali, melainkan akan memiliki semuanya. Hah? Maksudnya gimana sih, bos? Ya, kali ini Jack menjelaskan bahwa mereka akan masuk menuju markas Portico karena sebentar lagi akan ada sebuah acara yang bernama Black Friday. Di sisi lain, kemudian film berpindah ke markas Portico yang pada kala itu Patrick baru saja sampai setelah mengambil uang dari beberapa perusahaan, dan tidak lama kemudian Bullet serta Dave diberitahu bahwa besok merupakan hari paling berbahaya, yaitu Black Friday, yang setelah hari itu tiba, sang atasan mulai menjelaskan secara rinci apa itu Black Friday, di mana semua anggota Portico akan mengambil uang dari semua perusahaan dan mengumpulkannya di dalam markas yang jika dirupiahkan sekitar 3 triliun setelah uang itu terkumpul, dan misi itu pun dilakukan dengan Bullet yang ditemani oleh Patrick dalam mengambil uang tersebut. Di dalam perjalanan pulang, Bullet memberikan sebuah informasi bahwa yang telah membantu para perampok dalam melancarkan aksinya tak lain adalah dirinya sendiri. Untuk mendapatkan penghasilan dari para perampok, maka dapat disimpulkan jika seseorang yang telah berkhianat dari markas Portico tak lain adalah Bullet dengan sudah merencanakan sesuatu, yaitu mengambil semua uang yang ada di dalam markas. Dan pada akhirnya Patrick akan mengetahui tentang si pria yang telah melepaskan peluru ke arah Doggy, di mana Bullet mulai mematikan alat pelacak dan membawa mobil lapis baja menuju suatu tempat, sehingga misi yang akan dilakukan oleh tentara bayaran yaitu menyandra Bullet dan Patrick untuk bisa masuk menuju markas Portico, yang setelah lengan Patrick diikat oleh mereka, para tentara itu pun bersembunyi di belakang mobil agar tidak ketahuan oleh anggota Portico. Sesampainya di dalam markas Portico, pasukan tentara bayaran terbagi menjadi 2 tim, yaitu dengan tim pertama yang akan menyandra Bullet termasuk perisai bagi pasukan perampok, sedangkan untuk sisanya mereka akan membawa mobil guna untuk melarikan diri sekaligus membawa kabur semua uang yang ada di dalam markas. Sementara Patrick sendiri terlihat dijaga sangat ketat karena mereka tahu bahwa Patrick sangatlah berpengaruh, dan untuk mempersingkat waktu, pasukan tentara bayaran meminta kepada tim keamanan agar pintu utama dibuka, namun mereka tidak mau jika harus patuh terhadap para perampok sehingga meskipun salah satu dari mereka harus tewas, kini pasukan kedua sudah masuk dan mereka akan membawa semua uang yang ada di dalam berangkas. Namun tanpa mereka sadari, salah satu anggota Portico mulai menghubungi pasukan keamanan yang akan datang dalam kurun waktu sekitar beberapa menit ke depan, dan kejadian itu pula bersamaan dengan pasukan Portico memberikan perlawanan sehingga Patrick berhasil membebaskan diri dari tempat tersebut. Di saat itulah Patrick memanfaatkan topeng para perampok dan berhasil memasukkan handphone ke dalam tas yang berisikan uang, dan setelah itu lanjut memberikan pertolongan kepada Dave yang sedang baku tembak dengan salah satu perampok. Di sisi lain, terlihat 2 orang anggota Portico yang sedang memberikan perlawanan kepada para perampok. Namun tiba-tiba Bullet datang serta menembak kedua sahabatnya sendiri. Dan bukan hanya itu saja, Dave yang sama sekali tidak tahu bahwa Bullet adalah pengkhianat malah mendekat yang membuatnya harus tewas. Sedangkan Patrick memberikan serangan yang membuat Jack harus tertembak di bagian lehernya.
Ya, lagi-lagi Bullet si pengkhianat berhasil membuat Patrick tumbang yang membuat misi ini pun sukses dan mereka menabrakkan mobil lapis baja ke arah mobil polisi yang sedang menghadang, sehingga di saat ini yang tersisa hanyalah 3 orang, yaitu Jack, Bullet, dan Jen, di mana mereka bertiga akan masuk ke arah gedung. Sampai di lokasi tujuan, mereka bergegas memindahkan uang ke arah troli, sementara Jen akan membawa Jack yang saat ini kondisinya sedang kritis. Namun bukannya memberikan pertolongan, Jen membunuh si ketua dengan cara seperti ini. Selesai dengan itu, mereka membawa uang ke arah terowongan dan membawanya menggunakan motor ATV, yang setelah sampai di ujung, Jen dan Bullet memasukkan uang tersebut ke dalam mobil pribadi untuk membawanya ke markas para perampok. Dan dari sini kita akan diperlihatkan betapa serakahnya si bongsang Jen yang tidak ingin membagi uang hasil rampokan dengan Bullet, sehingga dia langsung membunuh Bullet dan pergi tanpa diketahui oleh siapapun. Singkat cerita, akhirnya Jen berhasil membawa semua uang itu ke dalam rumahnya sendiri. Yang tidak lama kemudian, sebuah dering telepon berbunyi dari salah satu tas yang berisikan uang. Dan kejadian itu pula bersamaan dengan Patrick yang sudah berada di dalam rumah Jen dengan mengarahkan senjata kepada pria tersebut. Sehingga di sana, Patrick memberikan sebuah dokumen hasil otopsi yang telah ditemukan beberapa peluru pada tubuh si anak, di mana peluru tersebut telah menembus beberapa organ dalam yang tak lain adalah hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Maka untuk itu Patrick akan melakukan hal yang serupa kepada Jen. Sehingga pada akhirnya misi balas dendam kepada seseorang yang telah membunuh anaknya pun berhasil diwujudkan. Dan inilah ending dari film Word of Man 2021. Gimana menurut kalian? Seperti yang si Ura katakan sebelumnya, balas dendam bukanlah jalan terbaik karena sebenarnya itu hanya awal dari masalah baru yang akan hadir di film selanjutnya. So, edan bukan? Nantikan kelanjutan film-film seru lainnya si Jason Statham hanya di channel Bang Ura.